Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Nah, kita dalam perjumpaan kali ini kita membahas soal-soal latihan ya untuk kimia klinik 1 di channel ATLM Indonesia. Yang mana kita membahas kali ini bagian 39. Kita lanjutkan dari kimia klinik untuk kedalaman D3 D4 TLM. Yang mana kita membahas kali ini brosur kit regensia kimia klinik. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk UTS, UAS, SKB CPNS, dan UKOM ya. Kebetulan materi ini kita fokus langsung ke brosur kit dari beberapa parameter. Mulai dari glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, AST, ALT, CKMB, urea, kreatinin, total protein, albumin, bilirubin, alkali fosfatase hingga gamma glutamil transferase. Oke ya, kita bahas dia ini semuanya ini dalam satu buah rangkaian soal ya, sebanyak kurang lebih 10 soal. Oke, soal nomor 1 sebagai berikut. Hal berikut ini yang terdapat dalam brosur kit kimia klinik yang dilampirkan bersama regensia adalah kecuali. Yang A nomor serial, yang B metode yang digunakan, yang C prinsip dan reaksi, kemudian yang D komposisi reagen, kemudian yang E persiapan reagen dan stabilitas reagen. Jadi di sini yang tidak termasuk di sini adalah nomor serial. Jadi di sini nanti yang ada di dalamnya itu adalah nomor katalog, bukan nomor serial, dan di situ ada juga nomor manufaktur ya. Jadi di sini yang ada di dalam sini adalah metode yang digunakan, metode apa, prinsipnya apa, reaksinya apa, komposisi reagennya apa saja, persiapan reagen, stabilitas, kemudian spesimennya, hal-hal yang perlu diperhatikan, hingga nanti masalah pengenceran, keterulangan itu ada, dan pengganggunya ya kan, apa namanya istilahnya itu. Kemudian lagi terakhir ditambah lagi mungkin ada tambahan pustakanya, beberapa kit, dan ada juga yang terkaitkan dengan beberapa penyakit terkait kenaikan dan penurunannya. Oke ya, itu kita bahas lanjut soal nomor 2. Berikut ini kit reagensia yang digunakan untuk pengukuran secara kinetik enzimatik adalah titik-titik. Kata kuncinya kinetik enzimatik. Yang A gamma GT dan albumin BCG, yang B kolesterol CHOD PAP dan glukosa CHGOD PAP. Kemudian yang C alkali fosfatase DGKC dan glukosa heksokinase. Atau yang D kreatinin Jave dan bilirubin total generasi growth, atau yang terakhir ASTI FCC dan total protein biuret. Jadi di sini kata kuncinya adalah kinetik enzimatik. Yang cocok untuk jawaban di sini adalah yang tepat adalah alkali fosfatase, DGKC dan glukosa heksokinase. Jadi di sini mengapa dipilih yang C, karena alkali fosfatase ini menggunakan sistem kinetik enzimatik sama dengan glukosa heksokinase, baik menggunakan K20 atau K60 ya kan. Jadi intervalnya tiap 20 detik atau 60 detik. Nah, beberapa alat otomatis mungkin lebih dipersingkat lagi waktu kinetiknya. Dan pastinya di sini ya teman-teman, di sini ada yang berdasarkan decrease reaction dan increase reaction. Nanti kita bahas di reaksi selanjutnya untuk pengukuran secara kimia klinik ya. Ini kita masih membahas brosur kit. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3, masih di channel ATLM Indonesia. Kromogen yang dimiliki oleh sistem enzimatik envoin pada regensia PAP dari glukosa, kolesterol, trigliserida dan asam urat. Agar dapat terukur, zat yang diuji adalah titik-titik. Yang A bromkracel green, yang B asam pikrat, yang C CU2 plus kompleks, kemudian yang D 4 amino antipirin, atau yang E NADH atau NADPH. Jadi di sini kromogen atau zat yang memberi warna pada reaksi akhir itu adalah 4 amino antipirin. Jadi nanti ada produk dalam bentuk peroksidase yang mengubah H2O2. Kemudian nanti ada di situ juga fenol ya, fenol dan 4 amino antipirin nanti akan bereaksi
membentuk warna quinon imin ya. Quinon imin berwarna merah, baik glukosa, kolesterol, trigliserida maupun asam urat. Jadi warna merah inilah nanti yang diukur pada panjang gelombang 546 nanometer sebagai reaksi akhir, yaitu endpoint, titik akhir dari reaksi, sehingga dilakukan di wilayah visible, wilayah yang tampak sinarnya. 546 yaitu sinar warna hijau ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Berikut ini metode pengukuran kimia klinik yang menggunakan cara endpoint fotometri adalah titik-titik kecuali, yang bukan ya. Bilirubin total dan albumin, yang B AST dan ALP, yang C glukosa dan kolesterol, kemudian yang D trigliserida dan asam urat, kemudian yang E urea dan total protein. Jadi di sini jawabannya yang tepat untuk soal nomor 4 ini biasanya yaitu yang tanpa endpoint itu adalah AST dan ALP. Jadi AST ini menggunakan decrease reaction, kalau ALP ini increase reaction. AST ini menggunakan 340 nanometer, sementara ALP menggunakan 405 nanometer. Jadi beda ya, ada yang pengukuran menggunakan area UV 340 nanometer, sementara ALP di sinar berwarna biru ya, biru tua. Ya, kurang lebih biru ya. Nah, kira-kira kedua ini adalah menggunakan teknik kinetik K20 atau K60. Jadi interval tiap 20 detik, 20 detik, 20 detik nanti diukur delta absorbennya. Delta absorben nanti dikalikan dengan faktor kinetik masing-masing. Misalnya ALP misalnya 3300, AST ALT misalnya menggunakan 1746 misalnya pada suhu 37 derajat Celcius ya. Oke ya, seperti itu kira-kiranya untuk pengukuran endpoint fotometri ya. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 5, masih di channel ATL Indonesia. Reagensia berikut ini melakukan reaksi kimia murni dengan komponen dalam serum adalah titik-titik. Yang A total protein biuret, albumin BCG dan kreatinin JAV. Kemudian yang B kolesterol COD PAP, glukosa GOD PAP dan asam urat PAP. Kemudian yang C AST IFCC, ALT IFCC dan CKMB imunoinhibisi. Sementara yang D bilirubin total generasi grup, ALP DGKC dan gamma GT DGKC. Atau yang E urea bertelot, urea UV dan albumin BCG. Jadi kalau menggunakan reaksi kimia biasa itu adalah pada total protein biuret, karena ini adalah menggunakan asas Cu2 plus kompleks yang bereaksi dengan protein ya, polipeptida, membentuk warna biru ungu. Sementara albumin itu adalah bromkressel green, itu berikatan dengan albumin itu membentuk warna hijau. Sementara kreatinin JAV ini adalah ikatan kompleks antara kreatinin dengan asam pikrat dalam suasana alkali ya kan, membentuk warna orange ya, warna orange. Jadi nanti ini memang murni menggunakan zat kimia atau reaksi kimia tanpa melakukan reaksi lain, misalnya reaksi enzimatik. Dan di sini pastinya ya tidak ada reaksi enzimatik pendahulunya, misalnya menggunakan glukosa oksidase, tidak seperti itu, atau kolesterol oksidase, tidak seperti itu. Jadi dia murni reaksi kimia biasa. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Dalam brosur kit biasanya sudah dilengkapi dengan standar masing-masing. Nah, konsentrasi standar yang kurang tepat adalah titik-titik berikut ini. Yang A kolesterol 200 mg per dl, yang B trigliserida 200 mg per dl, albumin 4 gram per dl, kemudian glukosa 100 mg per dl, atau yang E urea 2 mg per dl. Jadi di sini yang kurang tepat atau memang tidak tepat untuk konsentrasi standar dalam sebuah kit reagen adalah E urea 2 mg per dl. Jadi 2 mg per dl ini adalah konsentrasi standar kreatinin. Jadi standar itu tidak jauh dari nilai rujukannya yang biasa muncul pada pemeriksaan pasien. Misalnya 2 mg itu tidak jauh dengan kadar kreatinin yang tidak lebih dari 1 mg per dl. Sementara urea itu standarnya 50 mg per dl, karena nilai rujukan urea 10 sampai 50 mg per dl. Jadi di sini ya sudah jelas yang E yang kurang tepat.
Jadi teman-teman harus menghafal konsentrasi standar juga tiap masing-masing kit reagen. Nah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Berikut ini yang tidak terdapat dalam komposisi reagen glukosa GOD PAP titik-titik. Yang A glukosa oksidase, yang B peroksidase, yang D 4 amino antipirin, kemudian yang C fenol, atau yang E urease. Jelas di sini kalau dari kata-kata di sini dalam kit reagen glukosa itu teman-teman pasti hafal karena kit pertama yang digunakan dalam kimia klinik di semester genap, yaitu urease di sini yang tidak termasuk ya. Memang semuanya sudah masuk, glukosa oksidase masuk, peroksidase masuk, 4 amino antipirin masuk, dan fenol masuk. Jadi 4 amino antipirin, fenol nanti kan dengan produk dari peroksidase ini membentuk warna kuinon imin ya yang berwarna merah. Warna merah ini yang akan diukur pada panjang gelombang 546 nanometer. Lanjut lagi kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Reagensia yang sekali pakai buang karena tidak stabil pada kit reagensia. Sehingga dalam kemasan reagensia terpisah dan dicampur bila akan dipakai dengan perbandingan tertentu adalah titik-titik. Yang A glukosa GOD PAP, yang B kolesterol COD PAP, yang D kreatinin JAP, yang D urea bertelot, atau yang E bilirubin total generasi growth. Jadi di sini reagensia yang sifatnya sekali pakai buang atau res intervalatus itu adalah kreatinin JAV. Nah, reagen kreatinin ini terdiri dari dua. Reagen 1 itu adalah berisi asam pikrat, reagen 2 adalah NaOH. Jadi pada saat ingin digunakan keduanya harus dicampur dengan perbandingan tertentu. Ada yang menggunakan perbandingan 4:1, ada yang menggunakan 1:1, ada yang menggunakan 1:2 ya, tergantung kit reagen yang dibuat sesuai dengan brosurnya. Oleh sebab itu ya teman-teman, sesuai dengan tema kita kit brosur, jadi bacalah kit brosur dahulu sebelum mencampur reagen 1 dan reagen 2. Ini terutama misalnya pada kreatinin. Biasanya stabilnya 1 hari ya, 24 jam atau 2 hari. Jadi sesudahnya kita harus membuat kembali reagen kreatinin dengan pencampuran dan perbandingan yang sesuai kit reagen tadi. Jadi tidak akan tahan lama ya reagen ini. Dan ada beberapa untuk aplikasi di alat otomatis. Pencampuran reagennya ini 1 dan 2 ini menggunakan jarum sampling yang berbeda sehingga tidak terkontaminasi, atau mungkin jarum samplingnya dicuci dengan Aquades ya. Sehingga pada saat reaksi ini yang diukur pada saat itu adalah reaksi kinetik ya, 2-point determination. Jadi di situ bisa juga menggunakan teknik itu atau menggunakan nanti without deprotonisasi ya itu ya, dan with deprotonisasi untuk kreatinin JAV. Oke ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan penyimpanan reagensia, maka penyimpanan yang hanya di suhu ruang suhu 25 derajat Celcius ya sampai 30 derajat Celcius, dan tidak diperkenankan dalam suhu 2-8 derajat Celcius dalam kulkas adalah titik-titik. Yang A total protein biuret dan bilirubin total generasi growth, yang B albumin BCG dan kolesterol CHOD FAP, kemudian yang C glukosa heksokinase dan AST EFCC, kemudian D kreatinin JAV dan urea bertelot, atau yang E asam urat dan trigliserida GPO PAP. Jadi di sini reagen karena berdasarkan tadi di awal-awal itu reaksinya reaksi kimia, maka hanya yang bereaksi kimia saja, kimia murni saja yang disimpan di dalam kulkas. Yaitu salah satunya total protein metode biuret ini tidak diperkenankan disimpan dalam kulkas. Namun ada beberapa kit yang memang membolehkan. Untuk bilirubin total generasi growth ini memang mutlak disimpan di suhu ruang. Mengapa kedua reagen ini tidak boleh disimpan di dalam kulkas? Karena ada beberapa kasus yang pernah saya ketemukan, total protein itu disimpan dalam kulkas, dia membeku reagennya dan membentuk kristal es. Nah seperti itu kira-kira. Dan dengan menyimpan di dalam kulkas dan menyimpan di dalam suhu ruang yang terlindung dari cahaya ya, tidak akan menambah masa kadaluarsanya ya, expirednya ya, mau disimpan suhu ruang mau disimpan di suhu kulkas tidak akan menambah expirednya dan tidak juga menambah stabilitasnya. Jadi
lebih bagus disimpan di suhu ruang ya reagen ini, karena ini adalah memang kimia murni. Karena kalau di dalamnya ada enzim, maka enzimnya akan mengalami kerusakan. Misalnya kayak glukosa, geodepap, itu penyimpanan di suhu kulkas 2-8 derajat Celcius itu tujuannya menghambat atau mencegah rusaknya enzim atau kromogen yang ada di dalam reagen, dan juga menghambat juga adanya udara luar atau peroksidase luar yang menyebabkan nanti kemerah-merahan pada reagen karena proses itu. Dan proses itu juga dibantu oleh suhu yang lebih tinggi, yaitu suhu ruang. Oke ya, jelas kira-kira seperti itu ya mengenai reagensianya. Kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Terakhir ya soalnya. Berikut ini yang kit reagensia yang dalam pengukuran ya kan menggunakan 2 langkah reaksi ya. Langkah reaksi pengerjaan sehingga hasil reaksi akhir didapatkan yaitu nanti berupa warna. Jadi kira-kira ini yang mana ya teman-teman? Nah, kita lihat pilihannya. Yang A, urea bertelot dan bilirubin total generasi group. Yang kemudian yang B, asam urat, PAP dan kolesterol CaODPAP. Kemudian yang C, glukosa GODPAP dan AST FCC. Kemudian yang D, CKMB imunohibisi dan trigliserida GPOPAP. Atau ini teman-teman ya, total protein, biuret dan albumin BCG. Nah, untuk jawaban ini pengukurannya 2 tahap, yaitu urea bertelot dan bilirubin generasi group, bilirubin total ya. Di sini kalau berdasarkan prosedur kerjanya, serum direaksikan dengan reagen 1 diinkubasi beberapa menit, lalu ditambahkan dengan reagen 2 diinkubasi beberapa menit ya. Nanti ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 30 menit. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat reaksinya berjalan, pemeriksaannya berjalan 2 kali pengerjaan. Misalnya di urea bertelot, reaksi enzimatik dulu ya kan dengan urease, nanti habis itu terlepas NH3 dan CO2, lalu nanti bereaksi dengan reagen 2 ya, reagen 2 membentuk warna hijau. Sementara bilirubin total itu bilirubin reaksikan dengan NaNO2 mungkin perlu akselerator pada bilirubin indirect ya kan. Kemudian nanti ditambah dengan reagen selanjutnya ya akan terbentuk warna ya kan, asam sulfanilatnya ya. Oke, itu saja kira-kira terbentuk nanti warna merah. Oke ya, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal mengenai brosur kimia klinik. Semoga memberikan pencerahan dan tambahan ilmu bagi teman-teman. Jangan lupa yang teman-teman galilah dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar teman-teman mendapatkan pencerahan, agar teman-teman mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Jangan lupa juga ya bagi yang baru saja bergabung, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan teman-teman bisa melihat soal-soal lain di playlist saya ya untuk mendapatkan soal-soal yang lainnya. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Selamat belajar, salam kompetensi. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.